Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita akan lanjutkan bahasan fikih keluarga tentang bagaimana mewujudkan barokah dalam berkeluarga. Ini merupakan kajian bagian kedua. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qutaibah bin Sa'id dari Abdul Aziz dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah idza rabba al insan, apabila merapak manusia, idza tazawwaja, ketika menikah, qala, beliau mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Ini sambungan yang lalu, terserang 2 bulan. Kita lihat dari sudut tarikh hadis ini atau tinjauan sejarah. Dalam berbagai riwayat tentang kebiasaan orang jahiliyah dalam mengucapkan selamat pada pernikahan itu cukup banyak. Antara lain ada yang mengatakan birrifa wal banin, semoga mendapatkan kecocokan, repok, istilah Sunda, dan segera berketurunan. Moga repok, moga rukun, dan sing enggal gaduh momongan, senang gitu. Ya, sing enggal gaduh putra, gaduh momongan. Maka ditegaskan di dalam peristiwa ini ketika Aqil bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib yang wafat tahun 80. Jadi masih sepupu dengan Rasul, hanya kalau Ali mah jadi minantuk, kalau ini mah enggak. Jadi sebagai saudara sepupu Rasul, beliau nikah dengan wanita Bani Jasmin. Lalu masyarakat menyampaikan kata birrifa wal banin, semoga rukun dan segera punya momongan. Maka beliau diberikan ucapan tersebut. Aqil menandaskan, mah la taqulu dzalika. Kok jangan begitu dong. Jangan mengatakan rukun dan segera punya anak. Beliau katakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasul melarang untuk mendoakan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang menikah, jangan didoakan segera punya anak. Dan jangan didoakan, ya mungkin rukun ya, tapi segera punya anak itu jangan. Ya banyak ya latar belakangnya. Tidak semua menikah itu yang punya anak. Kumaha lamun nikah geus 40 tahun memang masih kena hayang punya anak. Istrinya usia 40 tahun. Doakan boga punya anak kan belum tentu. Apalagi kalau yang sudah 60 tahun itu akan. Bapak-bapak juga kalau yang sudah 70 tahun, usia 70 tahun nikah dengan gadis umur 30 tahun, hayang punya anak itu. Sebab lamun bapaknya usia 70 tahun lalu punya anak, berarti ketika 71 tahun anaknya baru lahir. Yang kedua,
anak 20 tahun masuk perguruan tinggi, bapakna geus 80 tahun. Berat itu teh saha nu ngurus. Tapi kan kayanya ngere, walaupun kaya tidak hanya punya harta. Jadi mendoakan punya anak itu kurang tepat berdasar hadis ini. Dan hadisnya begini, tajawwaja Aqil bin Abi Thalib fakharaja alaina faqulna birriba wal banin faqala mah la taqulu dzalik, jangan kau katakan begitu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahana, sudah melarang pada kita andalik tentang doa begitu. Waqala, dan dia mengatakan kulu barakallahu laha fika wa baraka laka piha. Ini kalimatnya. Jadi macam-macam memang. Yang penting mendoakan barokah. Ini sebagai tarikh atau tinjauan sejarah. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Albani dalam Dhaif dan Sahih Nasai, juga Sahih dan Dhaif Ibnu Majah. Jadi secara historis mendoakan barokah kepada mempelai itu merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah. Kita tahu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sikap atau tindakan atau kebijakan beliau mengoreksi kebiasaan jahiliyah. Dulu sebelum hadis ini dikaji tentang akikah kan, akikah itu kan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah. Karena kebiasaan jahiliyah mah kalau akikah teh darah daging domba, daging kambing yang disembelih itu dibalurkan, dirumutkan ke kepala bayi yang digunduh. Jadi kebiasaan bayi digundulan mah zaman jahiliyah juga ada. Cuman darahnya yang darah daging domba itu dibalurkan ke kepala. Maka oleh Rasul dikoreksi, yaitu diganti dengan minyak wangi. Ya, faron. Maka perubahan hukum gitu ya, koreksi hukum yang kebiasaan jahiliyah. Jadi bukan dibalur ku darah, tapi dibalur ku minyak wangi. Itu antara lain koreksi. Terus juga kebiasaan jahiliyah itu lamun ainu maut kan mencit hewan. Itu kalau di Cianjur mah ngaranna teh wadal. Wadal lamun lahir mah mencit ayam sanes lahir upami nyunatan mageresel mencit ayam itu ngaranna hurib. Kebiasaan itu dari dulu itu. Nah, oleh Rasul diperbaiki la aqra fil Islam, tidak ada sembelihan karena kematian. Jadi banyak ya masih contoh-contoh kebiasaan jahiliyah, tapi ada yang merubahnya itu akomodatif, hanya dirubah sedikit, ada juga yang secara total. Dan antara lain doa juga merupakan koreksi. Dalam redaksi lainnya dari Al-Hasan tentang pernikahan akil itu, setelah menikah bertemu dengan suatu kaum yang mengucapkan birrifal banin, dia akhirnya mengatakan la taqulu dakum. Qalu fama taqul ya Aba Yazid? Qala qulu barakallahu lakum wa baraka alaikum. Inna kadzalika kunna nu'mar. Kok berubah-ubah itu redaksinya? Bisa jadi kepada ini yang datang bunyinya begini, barakallahu laka atau barakallahu laha. Kepada yang ini mah barakallahu lakum wa baraka alaikum. Jadi bisa terjadi redaksi hadis itu.
Kemudian, jadi jelas secara historis hadis ini merupakan koreksi terhadap berbagai ucapan masyarakat. Di ucapannya beda-beda kan, beda-beda mendoakannya itu, tapi semuanya dikoreksi oleh akil. Oleh karena itu, yang berlaku sejak masa Rasul, sahabatnya hingga akhir zaman adalah mendoakan pengantin, bukan menyampaikan ucapan lain. Kalau kita perhatikan ini, sahabat mencontoh Rasul dalam kehidupan apapun, termasuk tentang apa yang didoakan olehnya, itu sebagaimana diteladankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa maknanya hadis yang merupakan larangan itu? Larangan ucapan tradisional, ucapan birrifa wal banin, itu adalah ucapan tradisional Arab yang biasa diucapkan kepada pasangan yang baru menikah. Namun Nabi melarang menggunakan kalimat ini. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya yang tidak sepenuhnya sejalan. Tidak ada koreksi. Kemudian yang kedua, penggantian dengan doa sebagai ganti yang mereka biasa masyarakat jahiliyah menganjurkan orang mengucapkan doa keberkahan kepada pasangan yang menikah. Doa ini lebih memiliki makna religius dan spiritual, yaitu memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan bagi kedua mempelai dalam hubungan mereka. Jadi kalau mendoakan berkah bahkan sifatnya umum, baik bagi yang mau punya anak maupun yang tidak, keberkahan mah. Kemudian penekanan pada keberkahan dalam Islam itu lebih diutamakan daripada sekedar kebahagiaan materi atau keturunan. Karena di dalam syariat tidak ada kewajiban punya keturunan. Jadi punya keturunan bukan wajib. Ya, tapi kalau diberikan keturunan harus bersyukur. Dan kalau tidak diberikan keturunan, bersyukur juga. Apa bersyukurnya kalau punya keturunan? Ya kita punya generasi penerus. Kemudian kalau kita meninggal, warisan kan turun ke anak komode, lamun anak laki-laki. Kita meninggal kan anak laki-laki mah habis harta kita ke anak laki-laki. Kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau punya ayah, punya ibu, masing-masing ayah, ibu seperenam. Masing-masing sisanya untuk anak. Jadi kan punya anak laki-laki untung. Kumaha lamun teu boga anak laki-laki, perempuan kalau lebih dari 1/2/3 untuk anak perempuan. Apa untungnya, barokahnya? Harta kita tidak hanya ke anak, tidak hanya ke anak, bisa juga ke saudara lain kan. Itu keuntungannya. Makanya alhamdulillah we punya anak awewe unggul ge. Karena kalau kita meninggal, harta tidak hanya kepada anak, tapi juga ke pihak lain. Bagaimana kalau tidak punya anak? Ya berkah, berarti harta kita akan menyebar. Jadi tetap aja barokah. Bagaimana kalau mau punya anak, urus aja anak orang lain. Karena doa kamarobayani sogiro itu, apalagi kita ngambil yang kecil, kamarobayani sogiro itu kan seperti mereka mengurusku. Jadi siapa yang ngurus dapat barokah doa. Jadi tidak ada yang rugi, mau punya anak mau tidak. Ya, jangan sampai dijadikan alasan ya, aku sebab boga anak ya cerai lagi aja. Boga anak atau arek nyandung deui. Enggak ada alasan sebetulnya. Urusan tidak punya anak. Dan memang kalau urusan punya anak mah aya oge pan, aya turunan, aya genetika juga kan. Seperti
seperti saudara-saudara saya itu saudara saya itu kan semuanya berdelapan ya. Kemudian dari anak-anak saudara saya itu ada saja yang tidak punya anak. Saya punya anak 4, yang punya anak 3. Yang satu tidak punya anak. Walaupun sudah nikah sekarang 20 tahun ya, nggak punya anak. Jadi ngambil anak lain. Terus kakak saya juga satu, ada yang tidak punya anak, 1 orang. Terus adik saya juga ada yang tidak punya anak. Jadi mungkin itu tidak bisa dipaksakan dan makanya saya larang. Pernah adik saya itu istrinya adik saya itu ketemu anaknya, iraha cenah tuh boga anak teh yang boga incu. Kedengaran oleh saya tegur, kumaha cek teh tadi tanya teh punya anak wae ai mungeun kumaha atuh ya ari teu. Sampai anaknya itu menjawab, memangnya wajib cenah saya teh punya anak. Padahal teh mungkin saja dia ada keinginan mah, cuman kalau selalu bertemu ditanya punya anak itu keheul oge teu cenah. Yang tidak punya anak itu. Jadi kalau tiap ketemu nanya kapan punya anak, jadi kesel. Yang punya incu. Makanya saya katakan janganlah dievaluasi. Kalau anak kita menikah jangan dievaluasi kapan punya anak, jangan. Biarkan saja, urusan punya anak mah bukan kewajiban. Nah ini merupakan gambaran gitu, gambaran historis. Kenapa Rasul melarang mendoakan punya anak. Lebih kepada keberkahan. Jadi yang keempat, nilai etika Islami. Hadis ini mencerminkan nilai etika dalam Islam yang selalu mengutamakan kebaikan, keberkahan. Dan doa itu daripada tradisi yang tidak memiliki dasar agama atau yang mungkin hanya bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi. Walaupun seperti kita soroti pada pertemuan yang lalu, yaitu latar belakang. Nah, didoakan kita kan dari semoga mendapat sakinah mawadah barokah. Bukan barokah, sakinah mawadah warohmah. Itu kan diambil dari wamin ayatihi, tapi sebetulnya itu juga apakah pas ataukah tidak ya kita lihat saja mana yang lebih besar gitu isi daripada mendoakan sakinah mawadah barokah dibanding dengan sakinah mawadah warohmah dibanding doa barokah. Jadi penerapan dalam kehidupan hadis ini mengajarkan agar umat Islam lebih selektif dalam menggunakan ucapan atau ungkapan yang berkaitan dengan pernikahan atau kehidupan lain. Karena ada semoga menempuh hidup baru dan ucapan-ucapan yang lain. Ucapan yang mengandung doa keberkahan kalau berdasar hadis ini itu lebih diutamakan karena mencerminkan akhlak yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Itu memohon kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian filosofi dari larangan birrifa wal banin dalam hadis itu berkaitan dengan pernikahan, mencerminkan pendekatan Islam terhadap makna pernikahan dan doa. Ucapan ini merupakan tradisi Arab. Kalau birrifa wal banin itu diperbaiki ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan menggantinya dengan barakallahu laha fika wa barakalaka fiha atau semacamnya. Itu
menjadi dasar filosofis pertama fokus dalam keberkahan yang didoakan itu, yang menikah itu. Islam menekankan pentingnya keberkahan dalam kehidupan yang mencakup aspek spiritual dan keseluruhan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ucapan birrifa wal banin itu lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan duniawi. Birrifa wal banin mah. Apalagi banin itu kan bisa diterjemahkan anak laki-laki. Walaupun mencakup perempuan ya. Karena itu lebih kepada lahiriah, duniawi, beda dengan berkah. Kemudian yang kedua, kesederhanaan penghindaran tradisi non-Islam. Jadi tradisi jahiliyah itu diperbaiki. Nah, filosofi lain dari larangan ini adalah kesederhanaan dalam ajaran Islam dan penghindaran dari tradisi yang tidak sepenuhnya cocok, tidak sepenuhnya pas. Ketiga, makna ketundukan kepada Allah. Islam selalu mendorong umatnya untuk menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah dan meminta keberkahan melalui doa itu. Ketundukan itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga. Hanya dalam surat Quraisy kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu mendapatkan kebahagiaan, maju ekonominya karena seneng rihlah, seneng bepergian ke berbagai tempat, disesuaikan situasi dan kondisi, baik musim dingin maupun musim panas. Musim dingin ke selatan, musim panas ke utara, dan rihlatas syita was-shaib, sehingga mereka berbahagia. Mereka maju, orang-orang Quraisy itu. Maka ditekankan falyabudu rabb hadzal bait. Ya, ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan lebih amanahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau sudah tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang hidupnya, baik dari kelaparan maupun ketakutan. Itu pasrahnya kepada Allah. Jadi tidak merasa takut urusan ekonomi, tidak merasa takut urusan keamanan. Walaupun juga itu bisa dipahami surat Quraisy itu, kalau masyarakat ingin tenang, ingin tentram, ingin rukun, maka 3 hal itu harus digarap oleh pemerintah. Pertama, urusan ibadahnya, kedua urusan pangan, dan ketiga urusan keamanan. Jadi lamun masyarakat teh panganna cukup, pangannya terjamin, insya Allah tidak akan banyak protes. Dan begitu pula tentang urusan keamanan lahir batin. Mualau bademo, elemen urusan makanan dijamin. Makanya sekarang urusan pangan itu diurus ya. Jadi urusan MBG makan bergizi gratis itu diurus. Lumayan itu MBG banyak lapangan kerja ya. Itu ada keponakan itu dapat order MBG. Saya tanya berapa itu tenaga kerja yang dipakai, minimal 50 orang. Jadi dia
karena punya program dalam MBG itu, dia langsung punya karyawan 50 orang. Itu kan lumayan tenaga kerja. Kalau satu MBG aja 50 orang, kan berbagai itu. Jadi cukup lapangan kerja. Jadi manfaat itu urusan pangan. Yang kedua tentu saja adalah urusan pemasaran itu. Pangan tradisi masing-masing ya di berbagai tempat. Jadi kan berjalan. Ternyata mungkin sebelum-sebelumnya tidak terbayangkan itu, tapi kalau pas diterapkan itu banyak. Ya, tapi kejujurannya itu supaya jangan sampai keracunan itu. Halalan thayyiban kan, prinsip permakanan itu. Sampai satu ayat itu menegaskan dalam surat Abasa, falyanzuril insan, hendaklah memperhatikan ila ta'ami, urusan makan. Urusan makan itu harus mendapat perhatian secara khusus. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian yang keempat, keselarasan dengan ajaran Islam, doa barokallah itu baik alaik, laha dan lain sebagainya, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kehidupan yang baik dalam pernikahan tidak hanya tentang memiliki keturunan atau kebahagiaan duniawi, tapi itu melibatkan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan. Jadi dengan mengganti ucapan tersebut dengan doa yang lebih bermakna, Nabi mengajak umatnya untuk lebih mengutamakan hubungan spiritual dan kebaikan lahiriah. Dalam doa itu kan kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian filosofi dari larangan birrifa wal banin ini berkaitan dengan upaya untuk mengalihkan fokus dari tradisi duniawi kepada doa yang lebih selaras dengan nilai spiritual. Dan itu antara lain mengandung makna tekanan sosial untuk memiliki keturunan. Itu ucapan walbanin yang berarti anak, itu secara tidak langsung memberikan tekanan kepada pasangan untuk segera memiliki keturunan. Kan ditekan anak teh kudu boga keturunan, apalagi sering dievaluasi. Setiap ditanya iraha bagai boga anak, hayang segera boga incung, itu tertekan panganten. Jadi kepentingan siapa sebetulnya ya? Nah, jadi dalam beberapa budaya terutama di kalangan masyarakat yang sangat menekankan pentingnya keturunan, doa seperti ini dapat menciptakan ekspektasi sosial yang berat bagi pasangan, terutama jika mereka menghadapi masalah dalam punya anak. Jadi punya masalah, kan ada yang gangguan kesehatannya yang kadang-kadang tidak terpikirkan ketika sebelum menikah. Baru ternyata di dalam rahimnya ada sesuatu, rahim istrinya, atau di dalam sulbinya laki-laki ada sesuatu. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang bersifat duniawi, kebahagiaan yang diharapkan dalam doa ini bersifat materi. Kalau birrifa wal banin itu, yaitu seputar pernikahan yang bahagia karena keturunan. Dalam Islam, keberkahan dalam pernikahan lebih diutamakan daripada hanya sekedar kebahagiaan materi atau keturunan. Doa seperti ini bisa memberikan kesan bahwa keberhasilan pernikahan hanya diukur aspek keturunan, sementara nilai spiritual,
ketenangan batin, kebersamaan tidak diutamakan. Kalau biri wal banin itu jeung eta teh bisa dievaluasi. Kalau mendoakan punya anak mah da baheulana didoakeun punya anak jadi bisa dievaluasi. Tapi kalau barokah mah kan sulit mengevaluasinya. Jadi mengalihkan fokus itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita. Kemudian yang keempat, akan terjadi resiko kekecewaan jika pasangan tidak segera mendapatkan keturunan. Ucapan seperti ini dapat menimbulkan rasa kecewa atau tekanan tambahan. Jadi, pertanyaan kapan punya anak itu ada tekanan kepada anak itu, baik dari diri sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Ini bisa menjadi beban psikologis bagi pasangan yang mungkin menghadapi kesulitan dalam hal keturunan. Karena ada sesuatu tadi, kemandulan itu jadi tertekan, sehingga bisa berantakan di rumah tangganya gara-gara mandul. Jadi dengan menggantikan biri wal banin dengan doa keberkahan yang lebih umum seperti yang diajarkan Rasul, harapan dari pernikahan menjadi lebih fleksibel harapannya, dan tidak dibatasi oleh tekanan untuk mencapai kebahagiaan duniawi atau keturunan, melainkan fokus pada kehidupan yang diberkahi Allah. Sahabat mencontoh Rasul dalam kehidupan apapun, termasuk tentang apa yang didoakan olehnya. Oleh karena itu, suruhan ini mesti dijadikan pegangan oleh kita ya. Dan makanya Ibnu Katsir itu yang wafat tahun 774 menyatakan, wa amma ahlu sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah fayaqulun, mereka mengatakan fi kulli ma fa'ala wa qaul lam yasbut anis sahabah. Jadi mereka mengatakan kalau tidak dipraktekkan di kalangan sahabat, ini mah kata Ibnu Katsir ya, kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan lebih cenderung dianggap sebagai pengikut madhab Syafi'i dalam fikihnya ya, Ibnu Katsir itu. Ya, kalau yang tidak ada dari sahabatnya, dari Rasul, itu bid'ah, kata Ibnu Katsir. Li'annahu law kana khairan la sabaquna ilaih, sebab kalau baik mah pasti para sahabat mencontohkan kepada kita. Li'annahum lam yatrabu haslah min hisalil khair illa waqad adaru ilaiha, karena para sahabat mah selalu memilih kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti dulu pernah kita bahas, kenapa sahabat itu mendoakan waktu Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan Idul Adha ya, Idul Fitri dan Idul Adha, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sahabat kan yang diriwayatkan oleh At-Tabarani yang 360 Hijriah. Oh, doanya seperti itu, tidak doa yang lain. Kata Ibnu Katsir mah, lamun itu teh dilakukan para sahabat, pasti itu telang yang lebih bagus. Jadi bukan dia mengatakan kalau yang lain salah, cuman itu pasti lebih bagus. Di pernyataan di Ibnu Katsir itu mengandung beberapa nama, perkataan, perbuatan, serta sikap yang tidak ada sumbernya dari Rasul atau sahabat, dikatakan bahwa bid'ah, walaupun bid'ah tadi bisa bermacam-macam maknanya. Jangan menganggap baik atas perbuatan yang mengada-ada. Kemudian yang ketiga, apa yang menurut syariah itu pasti ada sumbernya, maka itu adalah yang terbaik. Sahabat Rasul itu pasti melakukan yang terbaik, karena mereka sangat rajin beribadah kepada Allah. Dan as-sahabah kulluhum udul, itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Oh, sahabat tuh pasti baik, pasti baik. Walaupun berbeda-beda di kalangan mereka, tapi itu pasti menuju baik. Jadi baiknya tentu saja beraneka ragam maknanya. Setiap umat mestinya merasa puas atas contoh di kalangan para sahabat. Kemudian kita lihat sekarang bab berikutnya, tanasub hadis ini dengan ayat. Kalau tadi tinjauan historis, sekarang tanasub kaitan atau korelasi ayat hadis dengan ayat. Hadisnya adalah kana ida rafa'al insan ida tajawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi hadis ini yang kita soroti ya, dikaitkan dengan ayat. Pertama berkaitan dengan surat 23 ayat 29. Allah berfirman, waqul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kul, katakan, berdoalah, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku dalam tempat tinggal yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Jadi salah satu fungsi pernikahan itu merupakan langkah utama pembentukan rumah tangga yang meraih barokah. Jadi rumah dan rumah tangga yang meraih barokah. Qul Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Dan nanti akan kita bahas fungsi rumah yang barokah teh seperti apa. Karena rumah di dalam Quran itu kan ada bait, buyut, ada maskan atau suknah, ada manjil, ya, manjil seperti di dalam ayat ini, munjalan atau manjil, munjalan, dan itu punya makna tersendiri. Kenapa disebut buyut atau bait? Kenapa disebut suknah atau maskan? Kenapa disebut manjil atau munzal? Itu punya fungsinya. Sehingga ada peribahasa baiti jannati, rumahku, surgaku. Walaupun sampai saat ini saya belum menemukan itu sumbernya dari mana. Baiti jannati teh dicari ayo di sugan we aya hadisna. Hadis-hadis doib atau lemun kapanggih mah rek disorot gitu. Baiti jannati, karena bab itu penting itu. Rumahku jadi sorga itu. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumbernya dari mana gitu. Baiti jannati teh. Mun ucapan ulama saha gitu. Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Ya lamun ngabangun rumah seperti membangun surga. Kan ada tajri liman tahtihal anhar, ada air mengalir, ada bubuahan kan. Surga itu kan ada air mengalir, ada bubuahan, ada dipan-dipan, ada kasur-kasur, ada macam-macam. Ada bidadari. Nah itu nanti mungkin setelah tamat kajian hadis ini kan, setelah menikah kan punya rumah nanti, punya rumah. Munjalan mubarakan. Jadi salah satu fungsi rumah barokah rumah itu merupakan dambaan kan setiap umat manusia. Sebagaimana diungkap dalam beberapa ayat Quran. Keluarga mesti berprogram untuk mendapatkan barokah dalam segala hal, masuk dalam rumah. Barokah merupakan keuntungan besar dalam keluarga. Bahkan firman Allah memerintah agar berdoa untuk mendapatkan rumah tempat tinggal yang barokah.
Sebagaimana ditandaskan di sini, kul, katakan. Kul itu kan perintah. Seperti kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat Bukhari itu Rasul selalu membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas setiap akan tidur kan. Setiap akan tidur beliau selalu membaca. Kadang Bapak Ibu jangan lupa itu sebelum tidur nih baca kul huwallahu ahad. Kemudian trikul ya, 3 kul huwallahu ahad, kul huwallahu a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Kul. Dan ini waqul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ayat ini memerintah untuk berdoa agar ditempatkan atau mendapat tempat yang barokah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Dan doa dalam surat Al-Mu'minun ini merupakan keberkahan bagi mempelai, disebutkan barokallahu laka. Jadi termasuk juga rumahnya. Konsep keberkahan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 29 ini diucapkan oleh Nabi Nuh pertama kali. Karena ini kan ceritanya lalakon Nabi Nuh. Saat turun dari Bahtera, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan di tempat yang penuh barokah. Itu sebagai awal kehidupan baru pasca kebanjiran. Dalam hadis doa pernikahan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Jadi kalau Nabi Nuh mah setelah mengalami banjir, perjuangan, kemudian mendarat, minta keberkahan, dan oleh Rasul contohkan itu melepas bujangan baik laki-laki dan perempuan memohon barokah. Jadi ada kesamaan perjuangan ya. Kalau Nabi Nuh perjuangan keselamatan dari kebanjiran bawa umat, kalau Rasul keselamatan dari perjuangan untuk mendapatkan jodoh setelah berhasil, barokallahu laka. Dalam hadis ini. Keempat, keberkahan sebagai perlindungan dan kemudahan. Nabi Nuh memohon keberkahan agar hidupnya di tempat baru dipenuhi dengan rahmat dan kemudahan. Jadi kalau nikah kan tempat baru. Kenapa tempat baru? Karena suami punya tempat khusus dengan istrinya, di mana terserah eta mah rek di mitoha laki-laki, rek di mitoha perempuan. Cuman kalau kebiasaan Sunda kan panganten lalaki nu diserahkeun, nu dipasrahkeun, serah terima. Maka pimpinan rombongan itu mengatakan kami menyerahkan pengantin pria. Makanya kudu ditamahan itu. Kami menyerahkan pengantin pria kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan, itu diserahkan. Tapi kalau sudah menikah, kami minta pengantin perempuan dibawa pulang ke suaminya. Karena sebetulnya yang bertanggung jawab perumahan kan laki-laki. Walaupun tidak ada larangan cicing di mertua perempuan ya. Itu mah tergantung situasi dan kondisi. Tapi pada dasarnya justru pengantin wanita harus ikut ke laki-laki
Karena askinuhunna, tempatkan rumah, itu kan tanggung jawab laki-laki. Walaupun karena situasi dan kondisi itu berbeda-beda ya, tergantung kesepakatan. Hanya dari sudut tanggung jawab gitu, dari sudut tanggung jawab perumahan itu memang ditanggung oleh mempelai laki-laki. Karena qawwamuna 'alan nisa teh laki-laki pemimpin bagi wanita. Tapi kan anger we pemimpin teh bima faddalallah. Kalau laki-laki punya kelebihan. Namun laki-laki tidak punya kelebihan kumaha? Ya, tentu saja itu bisa dimusyawarahkan. Bisa dimusyawarahkan. Tergantung situasi dan kondisi. Hanya penekanannya kalau runtut raut perwalimahan memang ke mempelai laki-laki itu tanggung jawabnya. Ya salah satu contohnya Abdurrahman bin Auf menikah dengan orang Madinah dan katohyan oleh Rasul pagi-pagi eta naon cenah di lehermu aya berem-bereman kata Rasul. Naon eta di lehermu aya berem-bereman? Kata Abdurrahman, tajawab saya baru nikah ya Rasulullah. Oh, maka Rasul menekankan aulim walau bisatin, buburu atu walimah. Walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Jadi kan penekanannya kan mempelai laki-laki. Jadi hari tempatnya memang di mana wae ya. Di mana wae tempatnya. Apakah di tempat wanita atau di tempat pria terserah. Tapi yang tanggung jawab walimah itu kan laki-laki. Ai biayana mah terserah itu mah urusan kesepakatan tidak disebut, tapi yang bertanggung jawab. Makanya kita makan lebih banyak di gedung ya. Karena apa di gedung? Nya lebih irit biayana. Setelah dihitung-hitung, kan kalau di rumah harus pasang tenda, harus pasang itu, udah satpam segala macam, dihitung-hitung. Tapi penekanan yang tanggung jawab, makanya perlu ada tambahan gitu teh, pami seserahan teh, seserahan ya harus ada tambahan permintaan mempelai perempuan di bawah mempelai laki-laki. Tapi dalam waktu kalau gadis mah seminggu. Kalau gadis mah yang dinikahna, kalau janda 3 hari. Apa dasarnya? Yaitu tentang pelaksanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditandaskan seperti itu. Jadi lamun bapak menikahkan anak bapak wanita masih gadis, tah anak bapak wanita teh nu gadis ulah diganggu selama 1 minggu. Ulah diganggu, ulah waka disuruh gawe, ulah waka disuruh apa-apa. Pokoknya mah saminggu mah sosonoan we terserah gitu. Jadi jangan diganggu itu kalau belum 1 minggu. Kalau janda 3 hari. Kalau bapak punya karyawan ya punya karyawan, janda menikah 3 hari cuti pernikahan. Kalau gadis seminggu harus dikasih cuti. Jadi bujangan juga begitu sama. Karena karyawan bapak yang laki-laki menikahi gadis, nah kasih cuti seminggu. Tong kerja. Tuh ada syariahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan bukan hanya nikah kan, ada syariahnya juga masa berkabung. Masa berkabung itu kan ada syariahnya berdasar hadis. Masa berkabung itu kalau ditinggal wafat oleh keluarga bukan oleh suami itu hanya 3 hari.
tidak lebih. Itu masa berkabung. Jadi itu ketika Mu'atiyah, ketika para sahabat wanita ditinggal wafat suami, maka ditinggal wafat suami ya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ditinggal oleh keluarga, oleh orang tua, oleh anak, itu berkabungnya hanya 3 hari. Jadi setelah 3 hari mah kembali aja ke tempat kerja masing-masing. Sama dengan pernikahan juga ada. Tapi hari meninggal mah masa berkabung, kalau pernikahan mah masa bahagia. 1 minggu ulah diganggu kalau nikah dengan gadis. Jadi itu kaitan dengan tahniah. Kemudian tanasub berikutnya adalah dengan surat Al-A'raf ayat 98. Allah Subhanahu wa taala menjamin jika seluruh keluarga atau penduduk suatu tempat semuanya iman dan takwa, maka akan mendapatkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit maupun bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul maupun ayat-ayat, maka kami menyiksa. Jadi kalau tadi kita memohon kepada Allah di dalam perubahan situasi dan kondisi, Rabbi anzil ni'mah. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan barokah? Maka resepnya di sini dalam surat Al-A'raf, yaitu amanu wattaqau, iman dan takwa. Jadi kalau Rasul mendoakan barokallahu laka, berarti secara tidak langsung Rasul menekankan iman dan takwa. Karena ada syaratnya, kalau untuk mendapatkan barokah harus iman dan takwa. Berarti pernikahan berdasar iman dan takwa. Barokah itu akan turun dari langit dan bumi, dari atas dan bawah. Dari atas bisa dari udara, bisa dari pepohonan, dari bawah, dari bebetian, bisa, dan tentu saja macam-macam maknanya. Konsep keberkahan. Ya, hadis menunjukkan bahwa pernikahan yang diberkahi adalah dibangun atas dasar kebaikan. Dan ayat menegaskan bahwa keberkahan dalam kehidupan mendatang itu dari keimanan, ketakwaan. Jadi keduanya mengajarkan bahwa keberkahan bukan hanya tentang materi, tapi mencakup. Kemudian yang kedua, keberkahan itu diperoleh melalui iman dan takwa. Surat Al-A'raf menunjukkan bahwa keberkahan diberikan kepada iman, yang beriman dan bertakwa. Dalam konteks pernikahan, Nabi SAW menunjukkan bahwa keberkahan dalam rumah tangga itu diperoleh dengan membangun keluarga atas dasar iman. Jadi ini kaitannya dengan ayat, ya, cukup banyak maknanya. Keberkahan sebagai rahmat dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian keberkahan sebagai karunia Allah. Karena di situ barokallahu laka. Dalam ayat bahwa keberkahan diberikan oleh Allah. Ada bagi yang beriman dan bertakwa. Jadi doa dengan persyaratan yang dikemukakan oleh surat Al-A'raf harus disertai dengan usaha. Jadi Rasulullah SAW berdoa itu bukan hanya semata-mata berdoa, tapi pesan utamanya keberkahan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketenangan,
kebahagiaan, kebaikan. Kemudian tanasub dengan hadis dengan ayat yang lain, yaitu waqalu atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Barokah yang menjadi dambaan setiap manusia itu diprogramkan untuk diraih. Oleh karena itu doa Rasul ditekankan. Dengan demikian barokah itu mencakup dalam segala aspek, baik tempat tinggal maupun yang menempati, termasuk juga programnya yang diawali sejak pernikahan berlangsung. Itulah salah satu makna mengapa doa keberkahan itu perlu dipanjatkan ketika menjumpai kedua mempelai. Nabi Ibrahim dan keluarganya diabadikan di dalam Al-Quran karena telah mendapatkan barokah yang cukup banyak. Keberkahan berlanjut adalah dengan mendapatkan anak di masa tua, Ismail dan Ishak, sehingga mengagetkan anggota keluarga. Malaikat bertanya, kenapa istri Nabi Ibrahim itu kaget, merasa heran, keberkahan itu bisa terjadi. Walaupun Nabi Ibrahim sudah lanjut usia, istrinya masih muda ya, kalau Siti Hajar. Tetapi yang aneh itu adalah ketika Siti Sarah punya anak, sehingga bertanya, maka oleh malaikat ditandaskan atajabin, apakah kamu aneh? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, bisa saja keberkahan itu bisa terjadi. Antara lain dengan punya anak tadi. Tapi peristiwa Nabi Ibrahim ini, baik hadis maupun ayat, menegaskan bahwa keberkahan dalam rumah tangga adalah karunia Allah yang harus dijaga dengan ketaatan. Doa keberkahan dalam pernikahan adalah tradisi yang bersumber dari sunnah dan memiliki makna mendalam dalam membangun keluarga Islam. Keluarga yang diberkahi oleh Allah akan menjadi keluarga yang menghasilkan generasi yang taat dan berkontribusi dalam kebaikan masyarakat, seperti hanya keluarga Nabi Ibrahim, sampai menjadi uswah hasanah yang mendapat keberkahan dari Allah. Pernikahan yang dimulai dengan doa dan niat doa yang baik dan niat yang baik, iman dan takwa, maka akan mendatangkan kebahagiaan yang utama. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, karena sekarang sudah masuk kepada waktu isyraq. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah bersambung pada kajian berikutnya. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.